Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk video tambahannya gitu ya, sebagai pengganti perkuliahan yang kemarin, oke, kita akan membahas latihan-latihan soal yang ada pada bab estimasi gitu ya. Karena teorinya sudah kita pelajari minggu lalu, 2 hari yang lalu. Nah, sekarang kita bahas latihannya. Oke. Kita mulai dari nomor 2 terlebih dahulu. Misalkan ditaksir bahwa rata-rata pendapatan penduduk Jawa Barat setiap bulannya di sekitar Rp750.000. Nah, ini merupakan rata-rata pendapatan penduduk Jawa Barat, gitu ya. Kemudian ditanyakan jenis taksiran apakah ini, gitu ya. Karena ini rata-rata, berarti kita bisa menyebutkan bahwa ini merupakan taksiran rata-rata, gitu ya. Dan 750.000 ini apanya? Ini merupakan titik taksirannya. Titik taksiran, gitu ya. Kemudian bagaimanakah kalau rata-rata pendapatan penduduk Jawa Barat diperkirakan antara 250.000 sampai 3 juta. Artinya 250.000 sampai 3 juta ini merupakan interval taksirannya. Interval taksiran. Oke. Kemudian nomor 3. Penelitian yang dilakukan terhadap 40 buah bohlam lampu, artinya N-nya 40, yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Ternyata bahwa rata-rata masa pakai bohlam lampu itu 950 jam. Artinya ini merupakan titik taksirannya. Titik taksiran. Dengan simpangan baku 25 jam. Berdasarkan hasil sampel ini, berapakah ditaksir rata-rata masa pakai bohlam lampu? Berarti kita bisa menyebutkan bahwa taksiran ini, berapakah ditaksir rata-rata masa pakai bohlam lampu itu sebesar 950 jam. Jadi yang A ini menanyakan titik taksirannya, gitu ya. Kemudian yang B, tentukan batas-batas taksiran. Artinya yang ditanyakan apa? Intervalnya. Oke, yang ditanyakan intervalnya. Intervalnya berapa gitu ya? Ini intervalnya berapa? Dimana tingkat kepercayaan atau koefisien kepercayaannya itu 95% atau 0,95 ya. Kemudian yang C 99%. Oke. Yang diketahui kan N-nya 40 buah bohlam lampu, rata-ratanya 950 jam dan sigmanya 25 jam, gitu ya. Nah, yang A ini yang ditanyakan titik taksirannya. Maka jawabannya ya 950 jam, gitu ya. Kemudian ini koefisien kepercayaan di mana 95%, kita sudah tahu bahwa Z alfa per 2-nya ya, jika dilihat dari tabel itu 1,96. Oke, 1,96. Maka batas taksirannya yaitu kita masukkan ke rumus ya. Rumus yang ini. Maka didapatlah taksirannya itu 942,25 sampai 957,75 jam. Jika tingkat kepercayaannya 95%. Dimana kalau 99%, nah kalau 99%, taksiran rata-rata bohlam lampu itu ya, rata-rata pemakaian bohlam lampu tersebut itu sekitar 939,802 jam sampai 960,198 jam ya. Oke. Kemudian nomor 5, seorang pengusaha memperkirakan sekitar 10% produknya ternyata rusak. Pengusaha tersebut ingin menaksir persentase kerusakan produksi yang sebenarnya dengan kekeliruan sekitar 0,5% dan koefisien kepercayaan 99%. Berapa buah yang hasil produksinya? Berapa buah barang hasil produksinya yang harus teliti? Artinya kita harus mencari N-nya berapa gitu ya. Nah, koefisien kepercayaan itu kan 99% di sana disebutkan ya. Maka Z alfa per 2-nya jika kita lihat dari tabel itu 2,58. Kemudian rusaknya kan 10%. Yang tidak rusak berarti 0,9 kan? Oke.
Untuk mencari N kita gunakan rumus ini. Jadi proporsi ya. Z alfa 2 dikalikan dengan akar P dikali 1 min P per N. Sama dengan 0,05. Ini apa? Ini kerusakannya. Gitu ya. P-nya 0,1 berarti 1 min P 0,9. Kan? Nah, ini kita kali silang sebenarnya. Jadi akar 0,09 dari mana? 0,1 dikali 0,9 dibagi dengan berapa? N-nya ada berapa? Yang diketahui, yang ditanyakan ya. Sama dengan ini 0,05 dibagi dengan 2,58. Kan? Supaya akarnya hilang, kita kuadratkan dua-duanya sehingga kita dapat 0,09 dibagi dengan N sama dengan 0,05 0,005 ya. 0,005 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 2,58. Pangkatkan 2. Sehingga kita dapat N sama dengan 0,09 dibagi dengan 0,005 dibagi dengan 2,58. Pangkatkan berapa? Pangkatkan 2. Gitu ya. Nanti dihasilkanlah ini 23963,04. Oke, kemudian nomor 4. Nah, ini nomor 4 ditugaskan saja ya. Silahkan dicari terlebih dahulu. Kemudian ini ya. Ini merupakan latihan sampling. Diketahui dua populasi X dan Y dengan populasi X-nya 2, 3, 3, 4, 5, 8 ada 6 ini ya. Ada 6 data. Kemudian populasi Y-nya ada 4, 10, 10, 12, 15. Dari populasi X diambil semua kombinasi sampel acak ukuran 3 dan dari populasi diambil semua kombinasi sampel acak berukuran 2. Tuliskan semua sampel dari populasi X dan semua sampel dari populasi Y. Berarti kita gunakan kombinasi. Kemudian hitunglah rata-rata dan standar deviasi kedua populasi itu. Hitunglah rata-rata standar deviasi dan distribusi sampel rata-rata kedua populasi tersebut. Kemudian hitunglah rata-rata dan standar deviasi distribusi sampling rata-rata kedua populasi. Oke. Nah, kemarin kita sudah menghitung banyaknya sampel kan. Untuk X kita gunakan kombinasi. Kombinasi berapa? 6. Gitu ya, 3 dari 6. Kemudian untuk Y kita gunakan kombinasi 2 dari 4 gitu kan. Kemudian kita dapatlah ini. Nah, kayak gitu. Selanjutnya kemudian yang B kita harus menghitung apanya? Rata-rata dan standar deviasinya untuk populasi ya. Standar rata-ratanya seperti ini 25/6 sama 4,167. Kemudian simpangan baku atau standar deviasinya 1,95. Kemudian yang Y 11,7 ya. Kemudian simpangan bakunya sekitar 2,04. Selanjutnya yang C. Nah, yang C ini kan yang C ya. Yang C ini kita harus menghitung. Yang C ini kita harus menghitung apa? Kita harus menghitung rata-rata, standar deviasi dan estimasinya. Estimasi. Distribusi ya. Distribusi sampling. Distribusi sampling rata-rata. Oke. Kita punya kan sampel-sampelnya seperti ini. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Misalkan ini 233, kita hitung rata-ratanya berapa? 2,67 kan. Kemudian yang 234 kedua berarti jumlahkan 2 tambah 3. 5 tambah 4 9 dibagi 3 karena ada 3 kan ya. Berarti 3 dan seterusnya. Setelah itu kita hitung rata-rata dari X bar ini. Ya. Hasilnya 4,167, hampir sama, bukan hampir sama, emang sama dengan populasinya gitu ya. Kemudian setelah itu dihitung standar deviasi ya, sebesar 0,872417. Setelah itu untuk Y, yang ini untuk Y ya. Untuk Y dihitung juga gitu ya.
di mana rata-ratanya 11,75 sama dengan populasinya. Kemudian standar deviasinya sekitar 1,181454. Kemudian dengan tingkat kepercayaan 90% gitu ya, karena kita ingin menghitung distribusi samplingnya. Oke, karena ada Z kan. Nah, di sini Z-nya kita anggaplah 90% tingkat kepercayaannya ya. Jadi Z alpha per 2-nya itu sekitar 1,65. Sehingga SX-nya, kemudian SX-nya kita hitung S per N. Untuk variabel acak X itu 0,195 dan untuk variabel Y 0,4823. Kemudian kita hitung distribusi sampling rata-ratanya. Nah, kan rumusnya seperti ini, X bar min Z SX kurang dari mu kurang dari X bar plus Z SX. Ini setelah disubstitusikan nilai-nilainya hasilnya ini untuk X, ini untuk Y. Kemudian yang D, bagaimana untuk distribusi selisih rata-rata? Berarti kita gunakan rumus ini, rumusnya ya. Dimana SX 1 min X2 ini merupakan akar dari SX kuadrat ditambah dengan SY kuadrat. Kayak gitu ya. Sehingga dihasilkan nanti nilainya seperti ini. Ini untuk nomor 8. Nah, ini untuk nomor 9 gitu ya. Nomor 9, suatu sampel acak berukuran 20 diambil dari suatu populasi normal yang mempunyai nilai rata-rata 75 dan sumbangan baku sebesar 5. Berarti N1-nya itu 20 ya. Rata-ratanya 75, sumbangan bakunya 5. Kemudian yang kedua, N-nya 31 kan ini. Rata-ratanya 75 ya. Dan simpangan bakunya 3. Oke. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tentukan probabilitas bahwa nilai rata-rata sampel pertama akan melebihi nilai rata sampel kedua. Berarti kan si mu 1 gitu ya. Itu kan harus lebih besar dari mu 2 kan? Gitu ya. Artinya kita bisa menuliskan seperti mu 1 dikurangi mu 2 lebih besar dari 0 kan? Artinya ini merupakan rata-rata sampel pertama melebihi sampel kedua, gitu ya. Tapi di sini ada syarat lagi, apa? Sekurang-kurangnya 3,4. Berarti kita bisa menuliskan bahwa mu 1 min mu 2 itu harus lebih besar sama dengan 3,4 dan kurang dari 5,9. Berarti mu 1 min mu 2 kurang dari sama berapa? 5,9, gitu ya. Nah, berarti ini kurang dari sama dengan. Nah, kayak gini kan. Setelah itu kita cari mu-nya terlebih dahulu. Gitu. Oke, ini mu G. Berarti artinya ini selisihnya gitu ya. Kita cari mu 1 min mu 2. 75 kurang 75 hasilnya 0 mu G-nya. Kemudian simpangan bakunya untuk mu 1 min mu 2 itu sekitar 1,241. Nah, karena kita ingin mencari peluangnya kan. Kita ingin mencari peluang bahwa mu 1 min mu 2 itu kurang dari lebih besar dari sama dengan 3,4 gitu ya. Nah, berarti kita cari Z-nya. Oke, kita cari Z-nya. Sehingga paling sedikit 3,4 min 0 per 1,241 sama dengan berapa? 2,74. Jika dilihat di tabel yaitu sebesar 0,4969. Jadi peluangnya sekitar 0,0031 gitu ya, 0,0031. Oke. Karena kita gunakan apa? Kita menggunakan tabel Z yang setengah.